Selamat datang di Renungan Pelangi. Salam damai sejahtera saudara dalam Tuhan, teman-teman. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami minta izin dan perkenan-Mu supaya renungan hari ini seturut perkenan-Mu. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Renungan hari ini, Tuhan Yesus Kristus sangat berwibawa. Saya ingin berbagi dengan saudara dalam Tuhan. Tuhan Yesus datang bukan dari dunia ini. Dunia menolaknya. Tuhan Yesus lahir di tempat yang sangat sederhana, supaya orang yang sangat sederhana bisa datang kepadanya. Tuhan Yesus miskin agar kita kaya. Tuhan Yesus mengajarkan firman-Nya, iman, pengharapan, kasih. Tuhan Yesus memberi teladan-Nya. Tuhan Yesus lemah lembut. Firman-Nya, hendaklah jangan. Tahun 1987, saya pernah mimpi Tuhan Yesus. Begitu ganteng. Sangat berwibawa, baik. Melihatnya saya terperangah. Hatiku sejuk 3 hari lamanya. Dalam mimpi itu, rumput begitu lembut, tinggi, sejuk. Seorang bapa menghampiriku, membawa seekor kuda putih bersih, dan memberikan tali kuda kepadaku. Aku tidak bersuara, juga tidak menolak. Dia melangkah ke sebelah kananku, berubah menjadi Tuhan Yesus. Seketika itu dalam hatiku bilang, kalau Tuhan Yesus aku mau. Karena di awal aku tidak langsung menerima tali kuda itu. Dibawalah kembali kuda itu. Tuhan Yesus menyembuhkan dan membuat mujizat. Tuhan Yesus meminjam keledai agar kita berkelimpahan. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-Nya, merendahkan diri, melayani, merawat. Tuhan Yesus membuat perjamuan untuk mengingat-Nya. Tuhan Yesus mengajarkan doa sederhana, secukupnya, dan memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berdoa untuk menyelesaikan karya penyelamatan agungnya dengan tuntas dan lunas. Tuhan Yesus bertahan dengan keringat darah diolok nyawanya sampai kata tetelestai atau sudah selesai. Tuhan Yesus berumur pendek agar kita berumur panjang. Tuhan Yesus mengampuni dalam kesakitan-Nya. Oleh bilur-Nya kita sembuh. Tuhan Yesus disalib di tengah gambaran manusia yang dihadapinya. Tuhan Yesus disalib dengan posisi salib atau cross atau tanda salah. Tuhan Yesus menebus kesalahan, dosa, terhitung di antara pemberontakan manusia. Tuhan Yesus menggantikan kita dan mati, agar kita hidup seumpama biji mangga yang mati ditanam untuk hidup. Di atas kayu salib, Tuhan menyatakan otoritas kedaulatan-Nya kepada orang yang menghormatinya sebagai Raja. Kata Tuhan Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Juga pada kita
Ini adalah tujuan dan kerinduan kita yang hakiki bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Mengapa Tuhan mau melakukan ini semua? Tuhan Yesus, kesayangan Allah Bapa, manusia kesayangan Tuhan Yesus, juga tertulis Maliaki pasal 3 ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian. Kata kesayangan adalah luar biasa. Air hidup akan mengalir ke permukaan hati yang lebih rendah. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih saudara dalam Tuhan, teman-teman.